gitu. Nah, aku sejak 2013 aku sudah menjadi full timer di GBI Puri Indah, teman-teman, ya 2013 sampai sekarang. Aku megang dari pertama JC Junior Church, ya, dan sekarang aku sudah bentuk 2 layer kepemimpinan. Jadi yang youth sama JC sudah aku regenerasi, dan sekarang aku pegang dewasa muda dan keseluruhan. Lalu aku juga sekarang menjadi dosen di STT Battle Petamburan, ya, STTBI. Jadi kalau teman-teman ada yang dari Batam mau sekolah teologi, ya bisa ke The Way, ya bisa juga ke, ya di Batam juga ada STT Real, ya, dan juga ada yang di Jakarta. Nah, aku juga sejak tahun 2020 sampai sekarang menjadi anggota tim teologi di GBI kita, GBI Gatsu, ya. Dan that's my wife Janet. Lalu aku punya 2 orang anak. Itu ada yang paling besar Aviel, ya, cowok, yang paling kecil Briel, perempuan. Oke, saya rasa itu aja perkenalannya. Nah, tadi katakan panggilan, ya. Jadi saya mau ngomong soal bagaimana teman-teman bisa menjadi influence di area gereja. Tapi sebelum itu saya mau sharing dulu panggilan hidup saya. Jadi teman-teman, ayah saya pendeta, ya, ayah saya gembala di GBI Puri Indah. Tapi S1 saya itu bukan teologi, S1 saya itu bioteknologi, dan saya dapat beasiswa di Amerika. Jadi saya 5 tahun, dari 2008 sampai 2013, saya di Amerika belajar bioteknologi. Tapi sejak tahun 2010, itu Tuhan menaruh dalam hati sebuah hal yang, apa ya, keras sekali, ya, perasaan bahwa aku kayaknya harus balik Indonesia untuk mulai melayani. Dan itu aku nggak main asal datang dan ujuk-ujuk langsung beli tiket pulang, orang tua setuju. Enggak, awalnya juga orang tua nggak setuju, guys. Can you imagine? Bayangkan aja, udah sampai di Amerika yang katanya hidup lebih enak mungkin, ya kan, ada masa depan, jurusannya juga bagus, ya kan, bisa menghasilkan uang yang besar, tapi tiba-tiba pengen balik Indonesia menjadi pendeta. Nah, itu kan di mata dunia itu adalah hal yang bodoh. Ya, di mata teman-teman saya itu adalah hal yang bodoh begitu. Cuman saya percaya kalau Tuhan yang memanggil, ya, kalau Tuhan yang manggil itu nggak pernah salah. Dalam waktu setahun saya gumuli panggilan itu, saya bilang sama orang tua saya, coba deh papi mami juga doa. Mami saya berdoa dan amazingly, ya, luar biasanya Tuhan yang nggak pernah bicara audible sama papi mami saya, dia bicara sama mami saya bahwa Tuhan mau saya melayani di Jakarta. Begitu. Sampai 3 kali ngomong dengan jelas, Tuhan mau saya melayani. Itu ketika mami saya doa di Menara Doa di Sentul. Akibatnya kita balik, ya udah, saya akhirnya saya balik Indo, teman-teman, ya, saya tinggalkan semua. Saya balik Indo dan saya mulai pelayanan di Junior Church di JC, teman-teman. Nah, dari titik itu sampai sekarang saya nggak pernah lepas pelayanan di anak muda. Ya, sekalipun sekarang saya khotbah di Ibadah Raya, sekarang saya juga ngajar, sekarang saya juga istilahnya khotbah keliling, tapi saya nggak pernah lepas pelayanan anak muda di gereja lokal. Kenapa? Karena alasan saya balik ke Indonesia adalah untuk generasi muda. Tuhan bilang dengan jelas bahwa sekarang waktunya, now or never. Ya, kalau aku nggak balik sekarang, kita akan kehilangan momentum untuk meregenerasi, untuk melahirkan pemimpin, untuk memuridkan generasi muda. Teman-teman, waktu saya balik 2013, generasi Yeremia belum didengungkan di gereja kita. Betul ya? Coba di sini yang sudah cukup lama, ya coba ingat baik-baik 7 tahun lalu mungkin kakak-kakak di Shine Community, sejak tahun 2012 sampai 2013, generasi Yeremia belum diomongkan secara kuat, secara profetik di gereja kita belum ada. Tapi Tuhan sudah ngomong pada saat itu, aku harus balik Indo, mempersiapkan pasukan, mempersiapkan murid, mempersiapkan gereja, mempersiapkan generasi muda. Ya, itu yang saya pegang, teman-teman. Itu yang saya pegang. Ya, bahkan dalam mimpi saya itu, saya mimpi akan ada kebangunan rohani anak-anak muda yang luar biasa di Indonesia. Katakan amin. Ya, saya percaya sekali begitu. Ya, waktu saya balik, ya gereja saya anak muda ya begitu, teman-teman. Ya, dewasa mudanya belum ada karena waktu saya balik kan saya berarti usia dewasa muda, ya, usia 24 tahun gitu. Kita bangun komunitas dewasa muda,
teman-teman, saya bangun komunitas JC, bangun komunitas youth teman-teman, dan terus sampai kapan? Terus sampai hari ini, terus dipegang. Ya, sekalipun memang COVID mungkin menurun, ya, cuman namanya kualitas seorang murid, ya itu nggak berubah, teman-teman ya. Sekali murid tetap murid. Dan ayat yang saya pegang dari dulu sampai sekarang, ini bahkan ayat yang saya pegang dari masa saya SMA, teman-teman. Ya. Ayat emas hidup saya ini, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan ya bagi banyak orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Hari-hari ini anak-anak muda, kita nggak boleh malu. Kita nggak boleh merasa apa? Merasa, Kak, aku masih muda, aku masih kecil, aku nggak dianggap. Nggak boleh. Kenapa? Karena Paulus berkata kepada Timotius, jangan anggap seorang pun engkau rendah karena engkau muda. Betul, kemudaan kita kadang-kadang membuat kita merasa kurang berhikmat. Betul, kita kurang pengalaman. Justru tantangan dari Paulus kepada Timotius, di dalam kemudaanmu jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Gitu. Saya tahu nggak mudah, ya kan? Tapi itu tantangan yang Paulus berikan kepada Timotius muda. Teman-teman kalau belajari si pribadi Timotius, dia menjadi gembala di Efesus pada usia yang sangat muda loh, teman-teman. Ya, Timotius menjadi gembala dalam usia yang sangat muda, dan itu nggak mudah, teman-teman. Ya, dan saya rindu kebangkitan generasi Yeremia itu betul-betul terjadi, bahkan di Batam dan di Jakarta dan di kota-kota. Saya rindu anak-anak muda itu menjadi pemimpin. Salah satu yang membara di hati saya untuk pelayanan anak muda, saya bilang begini, tugas saya adalah sebagai pemimpin melahirkan generasi pemimpin. Saya nggak puas dengan generasi muda yang hanya menjadi pengikut. Saya mau apa yang saya lahirkan adalah pemimpin-pemimpin muda yang akan masuk ke dalam 7 gunung. Teman-teman, tema teman-teman 2 bulan ke depan adalah The 7 Mountains, The 7 Spheres of Influence. Dan kita butuh anak-anak muda yang nggak cuma jago main kandang, tanda kutip kandangnya gereja. Kita butuh anak-anak muda yang jago di semua 7 gunung, di politik, di entertainment, di bisnis, di edukasi, di pekerjaan, dimanapun, teman-teman. Ya, kita menggarami dunia. Tetapi sifat dan natur daripada generasi muda itu harus balik ke gereja. Jadi kalau boleh sebenarnya dari 7 gunung, ada gunung yang sentral di tengah. Dari 7 gunung, gunung yang sentral adalah gunung gereja. Karena kalau gerejanya nggak benar, maka kita akan melahirkan generasi yang nggak benar juga. Kalau proses pemuritan dalam gereja nggak berjalan, boro-boro nyentuh 7 gunung, nyentuh 1 gunung aja kayaknya nggak bisa. Semuanya itu dimulai di gereja dan keluarga. Ya, jadi teman-teman, itu apa yang di hati saya soal panggilan, teman-teman. Kalau teman-teman nanya, Kak, apakah menjalani sebuah panggilan susah? Tentu susah, teman-teman. Jangan berpikir ketika Tuhan panggil semuanya langsung gampang dan jalan tol begitu. Kadang-kadang di Jakarta jalan tol aja suka macet. Ya. Jangan berpikir kalau Tuhan panggil semuanya enak dan wah luar biasa. Tidak. Kadang-kadang justru tantangan terbesar dimulai. Kenapa? Ketika teman-teman mulai masuk pelayanan, di situ proses demi proses. Di proses Tuhan luar biasa. Ya. Difitnah, digosipin, diomongin dari belakang, nggak dianggap. Bayangkan teman-teman, saya waktu itu balik ke Indonesia itu usia 24 tahun, pegang JC. Ya. Jadi seorang umur 24 tahun, ya kan, harus memiliki hubungan sama anak-anak SMP, umur 12 sampai 15 tahun. Bertahun-tahun dibangun. Saya bilang, Tuhan ini bagaimana caranya? Tapi ya sudahlah, seberapapun yang datang, saya komitmen, saya belajar setia. Dan teman-teman, saya ngucap syukur. Ya, hari ini orang-orang yang saya muridkan, berarti berapa tuh? 7 tahun yang lalu, ya sekarang gue umur 31, ya umur 31, berarti 7 tahun lalu yang gue muridkan itu, sekarang menjadi pemimpin di bawah aku. Sekarang mereka udah jadi pemimpin, dan aku senang banget. Begitu loh. Artinya apa? Kerja keras, apa yang kita tabur 7 tahun dalam pelayanan tidak sia-sia. Jadi bagi kakak-kakak di Shade Community, aku juga punya satu harapan. Ya, jangan capek, jangan menyerah, terus semangat pelayanan. Kenapa? Karena taburan firman tidak pernah sia-sia.
akan ada anak-anak muda di dalam Shine Community yang akan Tuhan panggil menjadi pemimpin. Ya, dan itu mereka mendapatkan apinya dari mana? Dari pelayanan gereja. Ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam topik how to influence in the church. Ya, ketika kita berbicara influence, teman-teman harus berbicara hasil. Ya kan, kalau di bisnis teman-teman bicara influence, hasilnya apa? Ya, untuk mendapatkan keuntungan dong, namanya juga bisnis kan, dapatkan profit. Begitu. Ketika teman-teman di politik, kenapa perlu influence? Ya, karena teman-teman ada posisi-posisi yang ingin dicapai, yang ingin ditempati. Tapi kalau di gereja, kita nggak mencari uang. Di gereja, kita nggak mencari posisi. Jadi buat apa influence-nya? Kenapa teman-teman harus berpengaruh di gunung gereja? Karena satu, generasi ini perlu dimuridkan. Tanpa influence, perhatikan, tanpa influence, generasi ini akan dipengaruhi oleh dunia. Pilihannya cuma dua. Anak-anak muda kita mau dipengaruhi oleh gereja atau mau dipengaruhi oleh dunia. Kalau saya ngomong gereja, artinya satu komunitas orang percaya, firman Tuhan, ya, tubuh Kristus. Pilihan cuma itu, mau dimuridkan oleh yang mana? Begitu. Ya. Nah, teman-teman, saya punya formula 4E. Ya, ini enggak original dari saya kutip dari Joy Bonifacio, penulis buku Lego Principle. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah baca ya buku Lego Principle. Dia berkata untuk memuridkan generasi, ya, ada prinsip 4E. Nah, ini prinsip yang saya pegang dalam pelayanan. Ya, baik di anak JC, anak youth, anak dewasa muda, ya, saya belum om-om, jadi saya nggak tahu ya, nanti kalau jadi om-om bagaimana. Ya, saya hanya akan ngomong apa yang saya sudah pernah lakukan. Ya, 4E ini berlaku. Yang pertama apa? Dimulai dari kata engage, teman-teman. Ya, perhatikan dari kata engage. Ini kita mulai dari sini. Ya. Apa arti kata engage? Engage itu menarik perhatian. Ya, engage menarik perhatian. Yang kedua, setelah teman-teman menarik perhatian generasi, ya, menarik perhatian generasi ini, mendekatkan diri kepada generasi ini, ya, apa yang harus dilakukan? Yang kedua, establish. Ya, katakan bersama-sama establish. Ya, membentuk apa? Membentuk fondasi firman. Jadi engage sama establish yang akan saya bahas hari ini, karena equip dan empower pasti nggak keburu, teman-teman. Ya, nah equip yang ketiga setelah kita bentuk fondasi firman, apa yang generasi muda ini perlu? Diperlengkapi, teman-teman, diperlengkapi. Nah, konsep influence 7 gunung itu lahir dalam tahap yang ketiga. Bagaimana memperlengkapi anak muda di area art, di area entertainment, di area politik, di area gereja, di area government, di semua area itu diperlengkapi. Dan setelah diperlengkapi, yang keempat, di-empower, diberdayakan. Ya, apa maksudnya sih diberdayakan? Diberikan otoritas, dipercaya untuk apa? Untuk bergerak, ya, dan menjadi berkat di ketujuh gunung tersebut. Nah, hari-hari ini apa yang saya sedih? Saya sedih kenapa? Karena generasi muda diperlengkapi iya, dikotbahin iya, tapi belum diberdayakan secara signifikan. Kadang-kadang anak muda mungkin dari kitanya ketakutan juga. Aduh, Kak, nanti kalau saya masuk ke 7 gunung bagaimana, Kak? Atau mungkin dari generasi senior, dari generasi anak atas nggak kurang rela, kurang mau untuk memberikan kepercayaan, memberikan otoritas, sehingga anak muda sudah diperlengkapi, tetapi belum diberdayakan. Nah, itu yang perlu kita bangun di dalam budaya gereja kita hari ini. Kalau tidak, generasi Yeremia tidak akan pernah naik. Kita bisa berdoa, saudara bisa mengangkat tangan, saudara bisa memperkatakan komat kamit mengenai generasi Yeremia, tapi kalau 4E ini tidak dilakukan, ya, generasi Yeremia itu tidak akan pernah dirilis masuk ke 7 gunung. Nah, hari ini saya mau ngomong 2 tahap yang pertama, engage dan establish. Karena 2 ini paling penting. Ya, soal memperlengkapi, nanti gereja lokal masing-masing punya caranya, strateginya masing-masing. Ya enggak? Untuk memberdayakan, setiap gereja lokal punya caranya masing-masing. Jadi saya nggak akan ngomong itu. Tapi engage dan establish ini berlaku di semua gereja. Nah, mari kita bahas. Teman-teman, ketika kita berbicara influence, ketika kita berbicara pengaruh, ya, kita ingin orang-orang yang kita pengaruhi mengenal Kristus.
Amin nggak nih? Kita ingin orang-orang yang kita pengaruhi dekat dengan Kristus, bukan jangan dekat sama saya, gitu. Kalau cuma dekat sama saya, ya itu pertemanan biasa. Kita ingin mereka dekat sama kita dan juga dekat sama Kristus, ya kan? Nah, bagaimana cara generasi ini mengenal Tuhan? Ya, teman-teman yang bawa Alkitab, baik yang onsite maupun yang di online, buka yuk Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Kita nggak akan baca semuanya. Ya, kita nggak akan baca semua, tapi saya ingin kita perhatikan hanya 2 ayat mengenai apa teman-teman, anak bungsu yang terhilang, ya, anak yang terhilang ini. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, teman-teman tahu dong perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang, plus anak sulungnya juga ikut hilang dalam rumah. Ya, perhatikan apa yang anak bungsu itu lakukan. Dia mengambil harta orang tuanya, foya-foya, pergi pesta pora, ngabisin duit, lalu tiba-tiba datang kelaparan. Dan pada saat kelaparan itu dia jatuh miskin. Nah, perhatikan pada ayat yang teman-teman, ada ayat yang ke-16. Dikatakan apa? Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Teman-teman, catat baik-baik mengisi perutnya. Ya, nggak bisa dipungkiri hari-hari ini ada anak-anak muda, ya, ada anak-anak muda yang mungkin datang ke gereja dia nggak cari Tuhan, dia mungkin mau datang ke Shine Community dia nggak cari Tuhan dulu, dia pengen cari yang mengisi kekosongan hati. Teman-teman, kalau saya katakan mengisi perut, perut melambangkan kebutuhan fisik dan jiwa. Ya. Jujur, teman-teman ke gereja cari apa? Cari teman, Kak. Ya nggak apa-apa kok, boleh. Kak, aku ke gereja cari komunitas. Oke, boleh. Sah-sah aja. Kak, aku ke gereja, jujur, aku butuh koneksi buat pekerjaan aku. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak semua orang yang datang ke gereja langsung rohani. Kak, aku ke gereja, Kak, aku mencari hadirat Tuhan Roh Kudus. Wah, kalau bisa semuanya begitu, puji Tuhan. Ya, kakak-kakak di Shine Community nggak usah susah-susah khotbahin, semuanya udah pinter. Tapi rata-rata anak-anak muda yang ke gereja punya berbagai macam motivasi. Ya. Nah, perhatikan anak muda ini ingin makan. Dia ada kebutuhan fisik. Mungkin hari-hari ini teman-teman juga begitu. Ada yang ke gereja mungkin ada kebutuhan fisik yang nggak terpenuhi di luar. Ya, mungkin teman-teman punya banyak teman di luar, tapi teman-temannya mungkin nggak mendukung, nggak positif, teman-temannya rata-rata negatif. Nah, di gereja adalah tempat di mana kebutuhan itu dipenuhi. Bayangkan, kalau ada 50 anak muda datang ke gereja untuk mengisi perut, tanda kutip, mengisi perut, tanda kutip. Lalu gereja tutup pintu. Udah, kamu makan di sana aja. Apa yang terjadi? Generasi itu, 50 anak muda itu tidak akan pernah kenal dengan Kristus. Kenapa? Karena sudah ditolak oleh gereja. Ini saya nggak ngomong hal yang rohani dulu nih. Ini saya baru ngomong hal-hal yang tanda kutip biasa, yang sehari-hari. Ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Apakah Shine Community, apakah gereja saudara memenuhi kebutuhan anak-anak muda di Batam? Itu pertanyaannya. Yang kedua, bagaimana anak muda ini datang kepada Kristus? Ayat selanjutnya, setelah dia mau mengisi perutnya, dia menyadari keadaannya. Perhatikan ya, kata menyadari keadaan. Saya suka dengan kata ini. Kenapa, teman-teman? Karena hanya orang yang sadar bahwa dia butuh Tuhan, baru dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau teman-teman nggak sadar, teman-teman butuh Tuhan, mau dikhotbahkan sampai mulut biru pun teman-teman tidak akan merasa butuh Tuhan. Karena teman-teman nggak sadar. Contoh, ya, badan teman-teman panas, badannya nggak enak. Terus teman saudara berkata begini, orang tua saudara lah, ibu saudara berkata, kayaknya kamu butuh ke dokter deh. Enggak, saya nggak apa-apa. Saya sehat-sehat aja. Tapi mami pegang badan kamu panas. Tapi saya biasa-biasa aja, saya nggak apa-apa. Ya kan, saya oke, fine. Nah, bagaimana teman-teman cara anak ini ke dokter kalau dia sendiri nggak merasa sakit? Susah.
Mau dipaksa juga susah. Ya. Nah, kadang-kadang generasi muda ini mesti tanda kutip dibiarkan menyadari keadaannya bahwa mereka butuh Tuhan. Kadang-kadang kita khotbah sampai mulut berbusa juga mereka kalau nggak butuh Tuhan mereka nggak akan datang ke gereja. Teman-teman paksa nih, ayo dong datang cool, ikut ibadah, ikut ini, ikut itu. Masalahnya mereka merasa nggak butuh, gue nggak butuh, ya nggak sih? Aku nggak butuh, gitu loh. Aku sudah dipenuhi kebutuhannya di luar sana. Nah, dalam kondisi seperti itu, kadang-kadang mereka nggak bisa kenal. Tetapi saya percaya hari-hari ini karena COVID-19 terutama, ya banyak orang, ya banyak generasi ini yang membutuhkan apa? Satu, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani. Perut melambangkan fisik dan jiwa. Menyadari keadaannya adalah kondisi rohani, teman-teman. Lalu Kak, posisi saya di mana? Posisi Shine Community di mana dong? Posisi teman-teman ada di tengah-tengah generasi ini dengan Tuhan. Posisi teman-teman itu adalah menjadi teman dan sahabat generasi ini. Ini. Konsep engage artinya adalah teman-teman mengambil hati generasi. Karena sebelum teman-teman memuridkan, tanpa mengambil hati generasi, pemuritan akan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau teman-teman nggak dekat secara personal dengan generasi, kata pemuritan, kata Bible study, pendalaman Alkitab akan terasa seperti program dan dipaksakan. Tapi ketika mereka tahu bahwa gereja menjadi sahabat, gereja menjadi teman, bahwa gereja membuka pintu apa adanya, gereja menerima anak muda apa adanya, ketika kita memenangkan hati mereka, di situ kita dapatkan otak dan pikiran mereka. Di situ baru pemuritan masuk. Di situ baru pemuritan masuk. Karena itu teman-teman, hari-hari ini gereja perlu melakukan segala upaya untuk bisa engage dengan anak-anak muda. Kata yang terkenal hari-hari ini adalah relevan. Ya, saya rasa itu kata sudah sering kali diucapkan di mimbar gereja. Bagaimana gereja menjadi relevan dengan anak muda? Ya, bahaya dari kata relevan adalah kompromi. Saking ingin relevannya, gereja menjadi kompromi, mengkompromikan kekudusan, mengkompromikan standar praise and worship, mengkompromikan nilai-nilai gereja. Kenapa? Karena ingin relevan. Nah, hati-hati. Yang kita tawarkan bukan kompromi, tetapi engagement. Bagaimana gereja bisa menarik perhatian. Ya. Lewat apa? Sekarang zaman sosial media. Teman-teman, pasti ada yang teman-teman bisa lakukan lewat sosial media. Mungkin sekarang penginjilan tatap muka udah nggak bisa. Mungkin sekarang ketemu one on one serem-serem begitu, ya. Tapi ada sesuatu yang bisa kita lakukan, itu apa? Pelayanan lewat sosial media. Lalu di follow up nanti one on one, entah Zoom, entah video call. Nanti begitu pandemi selesai kita bisa ketemu on-site. Intinya apa? Menjadi sahabat. Ketika mereka menyadari keadaannya. Saya punya teman begini. Saya punya teman LGBT. Ya, dia gay dan dia sahabat saya. Saya punya sahabat gay. Dan ada satu sahabat saya aseksual. Apa itu aseksual? Dia nggak tertarik sama cowok, nggak tertarik sama cewek. Dia ngomong jujur sama saya. Gue nggak suka cowok, nggak suka cewek. Lalu gue tanya, lu suka apa? Ya nggak suka apa-apa, ya gue biasa aja. Nggak merasa butuh cowok, nggak merasa butuh cewek. Aku bilang, aneh juga ya. Tapi kita temenan. Dan aku bilang, bro, gue ada di sini. Satu saat kamu butuh sesuatu, gue akan doakan terus, gue akan menjadi sahabat. Dan aku doakan Roh Kudus membuka hati kamu. Aku nggak menghakimi. Kadang-kadang generasi ini butuh penerimaan seperti itu. Bukan sebuah penghakiman, tapi mereka butuh sebuah penerimaan. Tentu saya bilang sama dia, saya bilang sama teman saya, lu tahu kan, gue pendeta, dan gue nggak setuju LGBT. Iya, gue tahu. Tapi gue terima lu sebagai teman. Itu posisi kita, guys, hari-hari ini. Itu penting. Ya. Karena kalau kita sudah cap mereka pendosa, kita lupa. Kita sendiri juga pendosa. Tapi bedanya apa? Kita sudah menerima keselamatan, dan kita ingin mereka menerima keselamatan. Amin, teman-teman.
Lalu yang kedua, teman-teman, setelah engage, ya, setelah menarik perhatiannya, apa yang dilakukan? Kita establish. Apa itu establish? Membentuk, membangun fondasi firman. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25 dikatakan begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, teman-teman, generasi ini butuh fondasi firman. Cara kita berpengaruh lewat gereja, cara gereja berpengaruh kepada generasi muda, itu bukan gereja menjadi seolah-olah menjadi duniawi. Salah. Kalau enggak nanti apa bedanya dunia dengan gereja? Ya. Yang membedakan apa gereja dengan dunia? Kita punya kebenaran firman. Nah, itu yang kita tanamkan sebagai fondasi dalam kehidupan anak-anak muda. Perhatikan, orang yang mendengar dan melakukan. Ya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukan. Hari ini, anak muda sudah banyak dengar khotbah. Betul nggak sih? Teman-teman banyak dengar khotbah nggak tiap minggu, di komsel, mungkin ada ibadah tengah minggu, ada mentoring. Tapi hari ini, saya ngajak teman-teman, yuk jangan cuma didengarkan, yuk dilakukan. Dan saya ngomong juga kepada para pemimpin. Pemimpin-pemimpin anak-anak muda, leaders daripada anak-anak muda, dengar. Anak-anak muda itu butuh panutan, butuh teladan. Perbuatan kita sebagai pemimpin akan lebih cepat dilihat ketimbang perkataan kita. Ketika perbuatan kita selaras dengan firman. Ingat, ini tahun integritas. Ketika perbuatan kita selaras dengan firman, di situ mereka melihat, oh caranya begitu melakukan firman. Oh caranya seperti itu melakukan firman. Dan ketika mereka meniru, mereka imitate, itu maksudnya apa? Mendirikan rumah di atas batu. Kenapa penting membangun rumah di atas batu? Karena generasi muda dengar, hujan dan badai akan datang dalam kehidupanmu. Percayalah. Hari ini kalau hidupmu susah, Kak, hidupku susah banget, Kak. Kak, hidup aku banyak masalah. Kak, hidup aku banyak tantangannya. Jangan heran, guys. Karena Alkitab berkata, semakin ke akhir zaman, hidup tidak semakin mudah. Kejahatan bertambah-tambah. Nggak makin susah. Saya nggak tahu di Batam. Tapi di Jakarta, karena COVID, banyak anak-anak komunitas saya, bisnisnya turun. Bahkan bingung cara bayar. Cicilan rumah bagaimana, cicilan motor bagaimana. Karena mendadak nggak ada pekerjaan. Wah, pusing. Dan mereka berkata 2 tahun ini adalah 2 tahun yang sangat stres. Belum kesehatan mental terganggu, teman-teman. Kesehatan mental terganggu karena udah 2 tahun di rumah, bosen, jadi bingung, nggak ada tujuan, nggak ada arah. Saya mau katakan, 2 tahun pandemi itu adalah banjir dan angin yang melanda. Pertanyaannya, emang ada garansi 30 tahun ke depan nggak akan ada pandemi yang lebih dahsyat daripada ini? Teman-teman yakin 30 tahun ke depan nggak akan ada pandemi yang lebih dahsyat daripada ini? Saya sih nggak yakin. Menurut teori evolusi virus, virus pasti bermutasi dan menjadi lebih dahsyat. Lihat kan, sekarang dunia dilanda wabah varian Delta. Saya baca koran Kompas katanya ada varian baru. Varian Mu. Ya, kalau varian Mu, varianku kapan ya? Gitu. That's just a joke. Ya. Katanya sekarang ada varian Mu yang kebal vaksin. Ya, Mu kebal vaksin. Saya nggak tahu nih. Nanti 5 tahun lagi varian apa saya nggak tahu. Saya nggak tahu 10 tahun lagi ada virus apa saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, kalau hidup saya di atas batu, saya pasti kokoh. Mau pandemi COVID, bencana, krisis ekonomi, apapun yang dunia lemparkan, selama saya membangun hidup saya di atas batu, maka kehidupan saya akan kokoh. Katakan amin. Ya. Jadi generasi ini perlu mengerti bagaimana caranya mengatasi badai.
Itu cara kita berpengaruh kepada generasi ini. Gereja harus mengajarkan, ini cara kamu kuat sebagai anak-anak muda. Gereja menjadikan contoh. Gereja menjadi tempat pertolongan ketika mereka sudah nggak punya rumah. Gereja menjadi tempat komunitas yang menerima mereka apa adanya. Kadang-kadang rumah anak-anak muda pada hancur kena badai. Lalu di mana mereka mencari pertolongan? Mereka datang ke gereja. Kak, aku udah dosa, Kak. Aku udah jauh dari Tuhan. Apa tugas gereja? Ya kita peluk kembali, kita terima kembali, kita ingatkan, kita restorasi, kita bawa dia ke jalan yang benar kembali. Itu cara kita influence anak-anak muda. Ya. Nah, berbicara mengenai fondasi, teman-teman, ya perhatikan hari-hari ini banyak anak muda fokus kepada uang, uang, dan uang. Saya mau katakan, kita butuh uang. Saya setuju. Saya nggak munafik lah. Kita semua butuh uang. Saya setuju kok. Makan butuh uang. Ini kita Zoom pakai kuota butuh uang nggak? Pakai uang buat beli kuota. Tapi uang bukan fondasi yang stabil. Saya katakan sekali lagi, uang bukan fondasi yang stabil. Paulus berkata kepada Timotius, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Paulus sudah bilang, Timotius, ajarkan. Uang nggak bisa menjadi fondasi. Dan jangan berharap pada kekayaan. Hari ini teman-teman mungkin ingin cepat kaya. Kak, aku pengen jadi orang kaya. Aku pengen jadi orang yang sukses. Ya, oke, ya itu bisa. Tetapi hati-hati. Ya, kalau kita hanya berfokus pada kekayaan, kita lupa, teman-teman, bahwa uang, ya, karena firman Tuhan berkata, karena banyak orang ingin cepat kaya, maka mereka jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Hati-hati, teman-teman ya. Anak-anak muda, kalau gitu kalau bukan uang, fondasi saya apa dong, Kak? Kalau bukan uang, fondasi kita ada 3, Kak. Ya, ini fondasi cara menanamkan influence bagi generasi muda. Yang pertama fondasi kebenaran, yang kedua fondasi karakter, yang ketiga fondasi kasih. Gampang ya? Pertama kebenaran, kedua karakter, ketiga kasih. Teman-teman, apa sih fondasi kebenaran? Itu adalah fondasi Injil Kristus. Itu adalah fondasi firman Tuhan. Itu perlu ditanamkan. 1 Korintus 3:11 berkata begini, karena tidak ada dasar lain yang dapat ditaruh selain dasar Yesus Kristus. Hari ini, apakah kehidupan anak-anak muda kita dibangun atas dasar Injil atau atas dasar filsafat dunia? Nah, saya coba teman-teman pikir baik-baik. Hari ini pola pikir, paradigma teman-teman dari pola pikir duniawi atau pola pikir gereja, Alkitab. Apa sih contoh pola pikir duniawi? Nih, saya kasih tahu nih, pola pikir duniawi. Ya. Kesannya sederhana dan baik, tapi berbahaya. Contoh pola pikir duniawi seperti ini. Udahlah, hidup ngalir aja, hidup ngalir aja. Ya. Ayo, siapa yang pernah ngomong begitu? Kak, ini moto hidup aku, Kak. Seperti ikan di atas sungai, mengalir saja. Saya mau bilang, itu ikan mati, guys. Ikan hidup nggak pernah ngalir aja, dia melawan arus. Kalau kamu berkata, udahkah hidup ngalir aja, hati-hati. Satu saat, kamu akan menyadari betapa jauhnya kamu terbawa arus dunia. Loh, itu filsafat dunia. Lalu anak-anak muda yang sering di PHP berkata begini, ya Kak, aku sekarang punya filsafat hidup. No expectation. Nggak usah punya pengharapan, nggak usah punya ekspektasi. Kita nggak akan disakiti. Mantap, saya bilang. Ya, moto hidupnya begitu. Nggak usah ada ekspektasi, nggak akan disakiti. Ya. Saya bilang, secara alkitabiah, kita punya pengharapan dalam Tuhan. Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Kalau kamu nggak punya ekspektasi, nggak punya pengharapan, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini? Nah itu teman-teman, itu kebenaran, firman. Ya. Yang kedua, fondasi karakter. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima, Petrus mengajarkan, hai anak-anak muda, engkau harus menghormati orang-orang yang lebih tua. Katakan demikian. Ini berbicara karakter, kerendahan hati. Ya, generasi kita adalah generasi yang ingin perubahan. Katakan amin. Saya juga setuju mau ada perubahan. Saya mau gereja kita lebih relevan, lebih keren, segala macam. Oke, saya setuju. Tapi jangan lupa,
Ada karakter yang perlu kita bangun. Anak muda nggak bisa sendirian merubah gereja. Nggak bisa, guys. Lu mesti kerjasama sama generasi yang di atas. Teman-teman harus kerjasama. Bagaimana caranya saling bahu-membahu dengan generasi sebelumnya. Itu bicara karakter. Karakter banyak ya. Saya rasa itu khotbah untuk lain waktu ya. Bisa karakter kerja keras, perseverance, ketekunan, kerja rajin, kesabaran. Itu karakter semua. Keberanian. Yang ketiga adalah fondasi kasih. Fondasi kasih. Karena seluruh kebenaran firman, kalau diturunkan, kalau dicari esensi, itu berbicara mengenai kasih. Kenapa saya ngomong kasih? Karena jujur, saya menyadari generasi kita adalah salah satu generasi yang paling selfish, paling egois menurut saya. Kadang-kadang tanpa disadari, teman-teman, mohon maaf, kadang-kadang kita egois loh. Yang kita pikirkan apa? Saya nyaman, saya bahagia, saya punya wifi, saya punya kamar, saya punya uang, saya punya ini, saya punya itu. Udah beres. Kadang-kadang yang kita fokuskan hanya diri kita sendiri. Tapi Yesus mengajarkan apa? Hendaklah engkau mengasihi sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana teman-teman ingin diperlakukan, buatlah itu kepada orang lain. Kalau teman-teman ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kalau teman-teman ingin dihargai, hargailah orang lain, teman-teman. Ya. Saya mau tutup dengan slide terakhir saya. Ya. Generasi ini butuh kompas dan rumah. Generasi ini butuh kompas dan rumah. Apa itu kompas? Kompas adalah penunjuk arah yang selalu menunjukkan mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Cara kita menjadi influence di generasi muda adalah memberikan mereka kompas. Apa sih kompas, Kak? Prinsip hidup yang akan membawa mereka ke jalan yang benar. Mungkin ada anak-anak muda di gereja kita yang setelah 5 tahun, setelah 10 tahun di gereja kita, lalu dia keluar dari gereja kita. Dia mungkin hidupnya kayak disambar petir gitu ya. Mungkin hidupnya mendadak rusak begitu. Mungkin hidupnya menyeleweng. Mungkin hidupnya menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi dia ingat, karena pembinanya pernah kasih kompas kehidupan. Pernah kasih penunjuk arah mana sih utara yang benar. Ketika anak muda itu hilang, dia punya kompas untuk selalu kembali kepada Yesus. Itu, teman-teman. Ya, kita perlu kasih setiap anak muda kompas. Dan yang kedua, setiap anak muda itu perlu rumah. Kenapa? Karena satu saat, ketika nanti mereka sudah keluar menjadi dewasa, keluar dari rumah kita, mereka menjadi pemimpin di politik, menjadi pemimpin di bisnis, menjadi pemimpin di entertainment, menjadi aktor, menjadi aktris, bisnismen, pengusaha, pendeta, apapun generasi ini menjadi, mereka ingat ada rumah di Shine Community, ada rumah di GDI Windsor. Itu penting. Kenapa? Karena rumah adalah tempat di mana mereka diterima. Teman-teman, mereka tahu sehancur-hancurnya mereka, sebobrok-bobroknya mereka akan selalu diterima di rumah. Dan saya berdoa, gereja teman-teman menjadi rumah bagi generasi ini. Ya. Apapun yang mereka lakukan, seberapapun hancurnya generasi ini, kita menjadi rumah, teman-teman, bagi mereka. Ya, tidak hanya menjadi rumah, kita menyediakan kompas agar mereka selalu tahu jalan yang benar menuju Yesus itu lewat mana. Amin. Sebelum masuk Q&A, saya undang teman-teman, yuk kita berdoa. Kita datang ke hadirat Tuhan. Bapak hamba berdoa Tuhan, untuk generasi mudamu Tuhan, di Batam, di Jakarta, dimanapun kota-kota di Indonesia. Tuhan, selamatkan generasi kami. Dan hamba berdoa Tuhan, gereja
sebagai salah satu gunung, boleh berfokus kepada anak-anak muda, boleh mengembangkan pengaruhnya kepada anak-anak muda, bahkan sampai kepada anak sekolah minggu Tuhan. Karena hamba tahu, anak-anak muda ini adalah masa depan gereja. Ketika anak muda dimenangkan, maka masa depan telah dimenangkan. Hamba berdoa Tuhan, ada sebuah generasi yang cinta mati-matian kepada Kristus, yang akan memenangkan generasi dengan cara yang baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Berikan hikmat Tuhan, khususnya kepada Shine Community, kepada Tuhan gereja hamba-Mu juga, dan kepada gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan bangsa-bangsa Tuhan, untuk boleh Tuhan berdoa memenangkan jiwa-jiwa anak-anak muda ini, Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada host. Amin. Thank you Kak Dio. Semua teman-teman boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus, dan thank you sekali lagi buat Kak Dio. Ya, saya ada di ruang yang berbeda ya dengan ruang ibadah. Dan hari ini kita akan lanjut Q&A, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, nanti pertanyaannya itu bisa dimasukin di campsite.bio ya. Itu adalah link yang ada di bio-nya Shine, IG Shine. Jadi teman-teman bisa ke IG Shine, terus di bio-nya ada campsite.bio/ShineHOG. Nah, di situ nanti ada menu, judulnya tuh asking question ya. Jadi itu sebenarnya nomor WhatsApp. Nah, jadi teman-teman bisa masukin di situ pertanyaannya yang berkaitan dengan Mountains of Influence hari ini, yaitu tentang church atau tentang gereja. Ya, di situ nanti ada pilihan nomor 4 dari atas, WhatsApp, put your question right here. Saya share screen dulu deh ya biar dapat gambaran. Nah, ini dia. Oke, jadi bisa masukin di sini. Anyway, ini nomor WhatsApp saya juga. Jadi nanti langsung ke handphone dan langsung saya tanyain ke Kak Dio, oke? Jadi bisa langsung dimasukin ke sini, dan kita nggak punya banyak waktu, jadi kita akan langsung Q&A. Nanti kita akan tanya Kak Dio, oke? So, kita akan mulai dengan pertanyaan. Ini udah ada pertanyaan ya. Kita coba lihat sebentar. Oke. Oke, Kak. Jadi pertanyaan Q&A kita yang pertama ini adalah, menurut Kak Dio, apa sih yang menjadi atau apa sih yang menghalangi gereja? Ya, apa sih yang menghalangi kita nih sebagai orang Kristen untuk menjadi pengaruh di luar sana? Karena seringkali orang Kristen jadi batu sandungan gitu. Malah saya pernah dengar juga nih Kak, ada satu orang yang punya usaha, justru dia nggak mau mempekerjakan karyawannya yang Kristen. Bukannya karena dia milih-milih agama atau suku ya, cuman dia bilang orang Kristen tuh banyak izinnya soalnya. Jadinya kalau ini mau minta lembur nggak bisa, mau minta ini nggak bisa, selalu ada acara-acara gereja gitu. Itu saya pernah dengar ya, udah beberapa tahun yang lalu. Nah, menurut Kak Dio sendiri, dari pengalaman Kak Dio sendiri, apa sih yang menjadi penghalang orang-orang Kristen atau murid-murid Kristus tidak menjadi pengaruh atau tidak menjadi berkat di luar sana? Ya, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Ya, saudara, saya sangat setuju ya. Saya memutuskan menjadi full time karena saya juga tahu bahwa saya nggak bisa setengah-setengah. Ketika saya akan membuka bisnis, saya pasti akan habis-habisan di bisnis, menjadi yang terbaik di situ. Kenapa? Karena itulah menjadi excellent spirit seperti Daniel, seperti itu. Dan ketika teman-teman berada di dunia, jangan lupa, ini juga sebetulnya kesalahan gereja, ya, yang hari-hari saya juga sedang pikirkan. Begini, karena gereja mengambil begitu banyak porsi kehidupan jemaat, sehingga jemaat untuk berkiprah di luar itu begitu susah. Ya, Senin rapat, Selasa doa malam, Rabu meeting, ya, Kamis latihan musik, Jumat komsel, Sabtu doa pagi, Minggu ibadah. Ya, sounds familiar kan ya? Ketika gereja melakukan itu bahaya sekali loh. Kenapa? Karena mengambil waktu untuk orang itu menjadi bintang di dunia. Tanpa sadar, gereja memasukkan kembali garamnya ke kotak garam. Gitu. Jadi ini otokritik kepada gereja juga. Ya, bagaimana kita harus pintar memanage waktu, teman-teman. Itu kita harus pintar. Apalagi sekarang, ya, dunia semakin ribet, dunia semakin cepat perubahannya, nggak seperti zaman 30 tahun yang lalu. Ya, hari-hari ini meeting bisa sangat efisien secara Zoom seperti ini. Ya, saya ke Batam berarti nggak perlu jauh-jauh terbang ke Batam, bisa ketemu sama Pak Edwin seperti ini lebih enak, ya kan? Nggak usah
lebih efisien, menghemat waktu sekali, tapi esensinya nyampe. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagi jemaat itu sendiri, bagi orang percayanya, ya, ingat fondasi karakter. Mungkin jemaat seperti itu, dia fondasi kebenarannya kuat, fondasi firmannya kuat, tapi fondasi karakternya rendah. Sehingga di dunia pekerjaan, karakternya nggak kelihatan. Tapi kalau suruh doa syafaat, 2 jam bisa. Ya. Masuk menara doa, nggak ada masalah. Tapi begitu kerja dikasih tanggung jawab, bosnya marah-marah. Nah ini kan juga nggak bagus teman-teman. Ini kita nggak jadi berkat. Nah maka dari itu, dengar anak-anak muda, ya saya setuju teman-teman ya meeting, komsel, doa, pelayanan, yes. Tapi jangan lupa kehidupan teman-teman menjadi garam itu di luar sana, bukan di gereja. Kecuali teman-teman memilih untuk menjadi seperti saya, menjadi full time. Ya. Saya kasih analogi lah, antara instruktur pesawat jet dengan pilot pesawat jet. Teman-teman harus pilih, nggak boleh jadi dua. Teman-teman mau jadi instruktur atau mau menjadi pilot pesawat jet? Pilot pesawat jet kerjaannya di mana? Ya di luar. Instruktur kerjanya di mana? Ya di camp, ngajarin. Saya memilih jadi instruktur, mengajarkan generasi. Saya di dalam. Ada generasi yang anak-anak muda yang Tuhan pilih menjadi pilot. Kerjaannya di luar. Menjadi berkat di luar. Sesekali masuk base camp. Nggak apa-apa. Tapi habis itu mereka terbang lagi keluar. Nah, hari ini teman-teman pilih mau yang mana. Saya rasa jawaban saya itu. Oke, thank you banget Kak Dio. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi kalau yang kedua ini gini Kak. Bagaimana cara atau hal praktis untuk mempersatukan para pelayan Tuhan jika kita seorang pemimpin di sebuah gereja? Jadi intinya dia pengen timnya tuh unity, timnya bersatu, dan hal apa yang kita bisa lakukan atau pengaruh apa yang sebenarnya kita bisa tularkan, tanda kutip ya, ke mereka. Begini. Ini konteksnya dia adalah pelayan nih Kak, pemimpin. Oke, berarti mempersatukan dalam satu gereja ya, bukan mempersatukan beda gereja ya. Ya, betul, satu gereja. Nah, caranya adalah pemimpin harus bagi visi dan bagi hati. Tanpa bagi hati, tidak ada unity. Nggak akan bisa. Karena pengerja itu diikat oleh satu visi dan satu hati. Ya kan? Makanya kalau nggak pernah kumpul bareng, makan bakso bareng, ya kan? Batam makanan favoritnya apa? Apa, Kak Edwin? Apa ya? Semuanya saya suka sih Kak, jadinya. Semuanya suka. Tanpa ngopi-ngopi bareng, ya kan, kumpul bareng, curhat, bagi hati, bagi hidup, bagi visi, itu unity tidak akan pernah hadir. Makanya ingat, sebelum kita meng-establish, sebelum kita menanamkan fondasi, sebelum establish ada apa? Engage. Menarik hati. Itu yang lupa. Kadang-kadang pemimpin ingin menanamkan fondasi, tapi nggak pernah engage dengan tim. Sehingga timnya nggak merasa, ya aku nggak merasa ngeklik, tapi tiba-tiba udah disodorin job desk dan tugas. Tapi nggak pernah bagi hati. Nah itu, pemimpin perlu bagi hati. Ya, ketika kita mendapatkan hati mereka, apapun yang kita katakan dalam artian visi, itu mereka akan jalankan. Yang penting mereka tahu bahwa kita satu hati. Dan satu hati dibangun dari hubungan, relationship. Pernah nggak pemimpinnya setelah ibadah makan-makan atau ngobrol? Nggak usah ngomongin gereja, nggak usah ngomongin pelayanan, ngomongin hal yang lain. Make friends, ini kayak bangun pertemanan gitu loh. Oke, jadi bisa dibilang bagi hati itu juga kayak bagi waktu ya Kak ya? Nyediain waktu. Betul sekali. Waktu harus habis bagi tim. Mungkin kalau saya boleh usul, kalau saudara yang nanya ini sudah level pemimpin, harus melakukan hukum Pareto. Tahu kan hukum Pareto? 80-20. Yes, habisin 80% waktu kamu kepada 20% tim inti kamu. Udah. Dan nanti 20% tim inti kamu akan melakukan 80% job yang kamu nggak pernah bisa lakukan. I see. Oke, thank you Kak Dio. Semoga terjawab nih buat yang nanya ya. Pasti terjawab, amin. Nah, yang berikutnya nih Kak. Kalau ini pertanyaan, jadi dia ada seorang
member dari youth, dari Shine ya. Terus dia bilang gini, dia udah lagi melayani seorang temen nih, mempraktekkan apa yang tadi Kak Dio bagi ini di Engage tadi ya. Dia berusaha open dan terima temennya apa adanya. Lalu setelah itu orang ini tapi masih kayak tidak mau berubah dari dirinya sendiri gitu. Padahal dia merasa sebagai pelayan aku udah melakukan apa yang bisa nih. Udah terima apa adanya, udah siapin waktu, udah eh, melakukan aktivitas bareng-bareng supaya orang ini merasa nyaman gitu ya. Tapi dari pribadi orangnya sendiri kayak tidak ada actionnya gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu gimana nih Kak? Kita bisa memberi influence. Kita buka sebentar dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Ya, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Saya bacakan ya. Dan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Ya. Jadi teman-teman, tugasnya menyadarkan mereka bukan kita. Kita bukan Roh Kudus. Tugas yang menyadarkan mereka akan dosa adalah Roh Kudus. Jadi jangan stres, jangan menyerah kalau mereka nggak pernah bertobat. Karena bukan tugas kita mempertobatkan mereka. Tugas kita adalah hadir sebagai sahabat di tengah-tengah mereka. Tapi kita berdoa agar Roh Kudus yang menjamah dan mengubah hati mereka. Sehingga mereka tahu ketika mereka dijamah Roh Kudus, mereka punya kita, sahabat, yang akan menuntun kepada gereja yang benar. Jadi kalau hari ini teman-teman stres, Kak, aku udah buka hati, aku udah buka rumah, udah buka dompet, segala macam. Ini orang nggak mau berubah. Ya sudah, mungkin belum waktunya Tuhan untuk dia. Nggak apa-apa dong. Kan waktu Tuhan beda-beda untuk setiap orang bertobat. Tapi terus kita bangun hubungan. Ya, memang kalau sudah setahun 2 tahun nggak ada kemajuan, ya kita turunkan fokusnya. Mungkin ada orang lain yang perlu kita fokuskan, nggak cuma dia kan. Tapi tetap jaga hubungan lewat WA. Jangan heran satu saat dia WA setelah 5 tahun. Bro, gue pengen curhat dong. Gue stuck nih masalah. Nah, itu Roh Kudus sudah bicara. Nah, kita masuk lagi di situ. Gitu ya. Oke. Thank you, Kak Dio. Oke. Nah, Kak, berarti bisa dibilang juga, pokoknya bagian kita tetap hadir, cuman ya tadi ya seperti Kak Dio bilang ya, soalnya ada case lain, bukan dari penanya yang ini ya, tapi dari case lain, ya seperti tadi Kakak bilang, dia udah spend banyak waktu, energi, tapi udah sekian tahun nggak ada perubahan, berarti sah-sah aja kan ya? Ya. Kalau dia Ya. melihat Nah, orang lain ya. betul. Nah, nanti ini kembali kepada konsep jawatannya. Yang nanya jawatannya apa? Kalau dia jawatannya penginjil, pasti nggak akan tahan satu orang. Seperti saya jawatannya penginjil, pengkhotbah, guru, ya kan? Maunya apa? Lu bertobat nggak sekarang? Nggak bertobat, udah gue pergi. Wah, gitu. Tapi kalau dia jawatannya gembala, misalnya konselor misalnya, ya kan, pelayanannya, dia akan tahan tuh bertahun-tahun temenin, ya kan. Tapi ingat teman-teman, tangan kita cuma 2, sedangkan ada banyak jiwa yang perlu dilayani. Jadi bagaimana caranya? Atur skala prioritas. Kalau ini sudah setahun, tapi nggak ada respon, saya rasa bisa, ya kita pelan-pelan mundur, lalu kita fokus kepada yang lain, gitu, tanpa dia hilang. Ya, itu skala prioritas. Ingat, teman-teman, kita bukan Superman. Kita pun terbatas punya 2 tangan dan hanya 24 jam dalam sehari. Apalagi teman-teman seperti saya sudah menikah, harus bagi waktu untuk istri dan anak. Ya nggak bisa seluruh waktu kita habis untuk satu orang. Ya perlu bagi-bagi waktu. Oke, thank you Kak Dio. Nah, pertanyaan berikutnya, hal apa yang membuat Pastor Dio tetap bertahan untuk memberi influence di dalam gereja? Atau mungkin aku tambahin sedikit Kak pertanyaannya. Jadi selain apa yang membuat bertahan atau gini, pernah nggak Kak Dio ngalamin lowest moment pada saat menjalani panggilan ini gitu? Terus gimana tuh respon kita atau respon Kak Dio pada saat ada di lowest moment? Mungkin bagi teman-teman yang ikut MDPJ kemarin ulang tahun gereja, saya udah sharing di situ ya. That's exactly the same questions yang dibahas di MDPJ. Ya, what is my lowest moments in the ministry? Jadi teman-teman, lu bayangin nggak? Ya, my lowest moments adalah ketika difitnah, dan fitnah itu nggak benar. Wah, itu nggak enak banget. Ya, nama baik kita tercoreng. Masalahnya sama gereja nggak bisa pakai undang-undang ITE kan? Gitu. Di luar dikit-dikit UU ITE katanya. Di gereja mana bisa, ya kan? Sudah tersebar, ya kan? Tapi
Tapi wah itu saya sudah berpikir, wah udahlah, ngapain kalau gitu pelayanan? Ya kan kita maksudnya baik, tapi diomongin kan, udahlah kita keluar aja lah, nggak usah pelayanan. Tapi di situ Roh Kudus menguatkan. Jadi yang membuat bertahan apa? Roh Kudus, kalau saya boleh bilang. Roh Kudus dan panggilan. Saya ingat, panggilan saya apa sih ke gereja? Oh iya, untuk anak muda. Ya udah, ngapain mikirin, ngapain pusing apa omongan orang di luar sana. Orang akan selalu ngomong yang jelek, percayalah. Gitu. Nggak usah jauh-jauh, barometer saya Pak Jokowi aja. Udah punya presiden sebagus itu, masih ada aja orang nggak suka. Ya sudah, saya belum menjadi Pak Presiden. Nggak heran makanya, ada mungkin setengah suka, ada setengah nggak suka. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kita benar di mata Tuhan. Gitu. Ya, jadi Roh Kudus dan panggilan, teman-teman. Oke, jadi ingat lagi ya Kak ya, ingat kepanggilan awalnya kenapa kita akhirnya memilih Betul, betul, melangkah ya. Oke, betul. oke. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, kalau tidak ada yang masuk lagi, sebentar. Hal apa sih yang ngebuat kita tetap tahu atau ngerti panggilan kita, Kak? Ini mungkin lebih general ya, kayak bukan cuma di church nih, Kak. Kan kalau kakak kan tahu nih, oh Tuhan panggil saya untuk memberi influence, fokusnya jadi instruktur nih di gereja. Nah, sedangkan ada banyak area of influence, terus ada nggak tips dari Kak Dio untuk kayak apa yang bisa kita lakukan step-stepnya untuk kita ngerti nih Tuhan mau arahin saya kemana sih sebenarnya gitu. Oke, itu pertanyaan untuk satu topik seminar. Bagaimana mencocokkan kehendak pribadi dengan kehendak Tuhan? Ya, how to balance my personal will with the will of the Lord. Itu saya bahas itu 1-2 jam. Itu saya ada materi 2 jam. Ya. Nah, tips singkatnya begini. Tuhan akan memakai saudara di area kekuatanmu. Karena itu pertama, cari area kekuatanmu apa? Bukan area kelemahan. Fokus di area kekuatan. Your strength point itu apa? Setelah itu, eksplorasi penting. Eksplorasi. Makanya teman-teman di gereja jangan pilih-pilih pelayanan selagi muda. Cobain semua. Mau jadi usher, ya kecuali kalau nggak tahu suara fals, ya udah jangan jadi singer lah ya, jangan. Ya, mau jadi kameramen, soundman, apa, cobain semua. Termasuk di luar gereja, jangan pilih-pilih. Ada kesempatan volunteer di kampus, cobain. Ada tawaran magang, cobain. Kita mengeksplorasi diri, teman-teman. Oh, saya suka jualan, saya suka marketing. Atau, saya nggak suka marketing, saya sukanya kerja di belakang meja. Saya suka hal yang detail, saya suka nih komputer, data-data. Itu mesti dieksplor. Nggak bisa kita tebak-tebak, harus dieksplorasi, teman-teman. Jadi cari area kekuatan, eksplorasi, ya. Lalu yang ketiga, cek apa yang orang ngomong tentang saudara. Kata orang apa? Yang teman-teman merasa itu kayak, ih, bro, gue ngelihat ketika kemarin lu khotbah, ih, ada urapan Tuhan, keren banget, gitu. Atau misalnya, kemarin pas lu presentasi, wah bagus banget, kamu udah kayak motivational speaker level dunia. Jangan-jangan memang area kita, gift kita di area itu. Coba cek deh, teman-teman, apa yang orang rekomendasi dalam hidup teman-teman? Apa yang orang bilang bagus dalam hidupmu? Pasti beda-beda dong. Pasti setiap kita ada nih yang orang-orang pernah ngomong, kayaknya kamu bagus banget di sini deh. Kamu kayak cocok banget di area ini. Nah, jangan-jangan itu. Ya kan? Jadi setelah tahu kekuatanmu, eksplorasi, konfirmasi dari orang. Nah, orang ini bisa dibagi ya. Orang tua, pendeta, pemimpin di pekerjaan, dosen di kampus, ya kan? Atau mungkin pasangan sendiri yang bisa kenal kita apa adanya. Lalu yang keempat, ya kan? Selalu cek dengan Roh Kudus. Karena mimpi yang dari Tuhan tidak pernah egois. Catat, mimpi dari Tuhan tidak pernah egois hanya untuk diri sendiri. Kalau Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih cita-cita, pasti untuk memberkati orang lain. Yakin saya. Nggak mungkin Tuhan kasih mimpi cuman, oh yang penting kamu kaya sendirian. Nggak mungkin. Gitu. Jadi ada 4 ya. Cek kemampuanmu apa, eksplorasi, cek apa kata orang, cek apa kata Tuhan. Nah, 4 ini menjadi patokan, teman-teman. Ya, menjadi patokan kira-kira bagaimana. Lalu jangan pernah
takut kalau salah melangkah. It's okay. Saya ingat dulu pebisnis yang dari Alibaba, siapa tuh namanya? Owner Alibaba. Jack Ma. Jack Ma, dia bilang, sampai umur 30, it's okay buat kesalahan, nggak apa-apa, cobain semua. Usia 40 baru menetap, satu fokus sampai usia 60. Jadi kalau teman-teman di bawah usia 30 tahun, cobain aja semua. Kita coba bisnis ini, itu, ya kerja ini, kerja itu. Kita lihat, saya suka yang mana, begitu loh. Ya, saya rasa sih itu Kak Edwin. Oke, Kak, berarti juga nggak masalah kalau misalkan gini ya, kayaknya aku udah tahu nih Kak, strengthku di sini. Orang juga udah kasih komen kalau aku memang bagus. Terus tiba-tiba kerjaan kita hari ini nggak nyambung, Kak. Nah, teman-teman selamat datang di fase realita ketemu idealisme. Ya. Idealisme hidup kita kan maunya sesuai dengan apa yang kita kuat, gitu kan. Masalahnya nggak punya duit nih. Nggak punya duit untuk mewujudkan cita-cita itu. Yang terbuka adalah kerja di pabrik misalnya, kerja di perusahaan misalnya. Ya nggak apa-apa, jalanin dulu, it's okay. Bukan berarti kairos Tuhan hilang dalam kehidupanmu, enggak. Karena ketika engkau kerja di perusahaan atau pabrik, itu pun atas seizin Tuhan. Ya, itu atas seizin Tuhan. Jadi jangan menyerah gitu loh. Jadi kerja dulu, ya kan. Siapa tahu Tuhan sedang membangun skill lain dalam kehidupanmu dengan kerja di pabrik. Gitu. Lalu yang kedua, kreatif. Hari ini kita nggak terpaku dalam satu pekerjaan loh. Kita nggak terpaku. Dengan adanya online, wah, kesempatan terbuka bebas. Teman-teman. Ya. Apa yang teman-teman lakukan di waktu senggang? Saya harap jangan nonton Ikatan Cinta Melulu di Indosiar. Ya, habiskan waktu yang berguna. Waktu yang kosong itu pakai untuk eksplorasi diri. Gitu, teman-teman. Saya yakin YouTube sekarang banyak banget tuh ilmu-ilmu dari YouTube bagus-bagus loh. Gitu. Ya, selama kita mau. Ya, lalu jangan terlalu idealis. Ya, jangan terlalu idealis. Saya tahu anak muda emang idealisme, tapi jangan terlalu idealis. Kalau hari ini memang Tuhan bukakan kita kerja di sini dulu, it's okay, nggak apa-apa. Kerja dulu. Ya. Ingat, Musa itu baru mengambil panggilannya usia berapa Musa? Teman-teman, baru menjalani panggilan. Ayo, Musa usia berapa? 80 tahun. Ya kan? 40 tahun pertama di istana, 40 tahun berikutnya mengembara, usia 80 baru. Jadi teman-teman jangan khawatir. Kak, gue udah usia 35, gue udah usia 40, kayaknya gue telat ya Kak ya? Nggak ada kata telat. Tidak ada kata telat. Ya. Itu dari saya. Oke, thank you Kak Dio. Nah, mungkin kita akan close sesi Q&A dan kita minta mungkin closing remarks ya Kak ya dari Kak Dio sendiri buat kita semua nih, buat teman-teman di Batam. Silakan Kak Dio. Jadi teman-teman, dunia butuh kehadiran teman-teman sebagai good influencer. Ya. Gereja butuh anak-anak muda menjadi influencer. Bukan influencer seperti yang di sekuler, tapi influencer kebenaran Injil Kristus. Dan caranya bagaimana? Hidupilah hidup teman-teman secara maksimal. Karena tidak akan ada yang mau menjadi orang Kristen kalau melihat hidup kita cemberut terus. Tapi orang justru mau mengenal Kristus ketika hidup kita maksimal sesuai dengan potensi teman-teman. Amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you Kak Dio. Teman-teman mungkin boleh lihat ke arah kamera yang di sebelah kiri teman-teman ya. Dan saya thank you sama Kak Dio, boleh lambaikan tangannya ke arah kamera guys. Oke. Nah, sekalian kita mau doa yuk buat Kak Dio. Sekali lagi Kak Dio, thank you buat sharingnya. Powerful banget dan sistematis banget ya. Emang Pak dosen luar biasa. Yuk kita doa buat Kak Dio dan keluarga. Tuhan, kami bersyukur bisa terhubung Tuhan. Boleh saling kenal dan sangat diberkati hari ini. Bagaimana Kak Dio mengambil keputusan untuk menghidupi panggilan Tuhan di Mountains of Influence, di gereja, di church untuk membangkitkan anak-anak muda. Dan aku percaya janjimu akan terus nyata di setiap langkahnya. Engkau akan menggenapi sebab Engkau yang memberikan janji itu adalah Allah yang setia. Tuhan, thank you
Aku bersyukur kalau generasi ini punya panutan seperti Pastor Dio. Dan kami berdoa Tuhan, kami sepakat mengangkat tangan Tuhan untuk Pastor Dio dan keluarganya, istri dan anaknya, dan seluruh pelayanan pengembalaan, setiap leader yang dia mentori. Kami berdoa biar sungguh jadi orang-orang yang influensial. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjaga dan melindungi mereka dengan kuasa darah-Mu. Kau yang memberkati seluruh kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you Kak Dio. Saya kembalikan. Silakan. Shalom jemaat yang kasih Tuhan, berikut informasi kegiatan gereja dalam minggu ini. Bagi jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite, dapat memberikan persembahan sebelum atau sesudah ibadah selesai melalui kotak persembahan yang ada di depan pintu masuk gereja. Bagi jemaat Tuhan yang beribadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening BCA atau melalui scan QR Code berikut ini.